البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din, azdani wasakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ishriniyat, setorkan terlebih dahulu hadis yang ke-29 secara urutan sejak awal kemarin yang kita baca dari kitab ini, yaitu hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-'As radhiyallahu anhuma, hadis seputar waktu-waktu salat. Jadi salat 5 waktu telah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala secara global dan rinciannya melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadisnya tidak panjang, sedang, yang jelas mewakili waktu salat 6, salat 5 waktu yang setiap hari kita kerjakan, yang jumlah totalnya semuanya berapa rakaat antum? 17 rakaat. Nah, tafadhal hadisnya dibaca. Antum sudah siap antum? Tafadhal. Ayo, na'am, barakallahu fikum. Antum sudah siap? Fadhal. Fadhal. Ila Ausat. Qarnai syaitan. Mau? Na'am, barakallahu fikum, lancarkan nanti. Tafadhal Akhi Ibrahim. Naam, tafadhal antum. Irsyad.
Wakana wakana apa? Apa? Awan am. Tafadhal. Siap? Awan. من طلوع الفجر من طلوع الفجر na'am barakallahu fikum. Tafadhal, antum sudah siap? Tafadhal. Malam apa? فإنها تطلع بين قرني الشيطان ومسلم. أيوة نعم بارك الله فيكم. تفضل. Katulihi malam yahduril asr waktu asri malam tasfar wasyamsu waktu salatil maghribi malam yahduril syafaq waktu salatil isya'i ila nisfil lailil awsat waktu sholat subuhi intul fajri malam tafsir syamsu faida tola'atis syamsu malam tafsir fa'amsik an sholati fa innaha tatumu baina qarnai syaitan wa muslim. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. An Abdullah
Malam yaghib. Malam yaghib apa? Asyafaq. Na'am, tafadhal. Min waktu salat subhi. Na'am, tafadhal. Na'am, tafadhal. Na'am, tafadhal. Na'am, tafadhal. Hafal antum? Hafal? Hafal belum? Tafadhal Ustaz. Barakallahu fiikum, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah. Sekarang pembahasan seputar disyariatkannya menjawab azan ketika muadzin mengumandangkan azan.
dan jaminannya surga. Setelah itu nanti kalau berdoa jaminannya akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, ketika jawab azan, ketika muadzin melantunkan, mengumandangkan azan kita menjawab, itu nanti jaminannya surga. Kemudian setelah selesai azan kita membaca doa, jaminannya apa? Dihalalkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang berdoa tadi. Nah, Masya Allah, keutamaan demi keutamaan. Kita lihat, qala al-mu'allifu asbahullah, al-fadul adzan wa ma yaquluhu man sami'ahu. Lafaz-lafaz adzan dan apa saja yang harus diucapkan oleh orang yang mendengarkannya. Karena ada hadis yang umum yang sering antum dengar, idza sami'tumul mu'adzin faqulu misla ma yaqul mu'adzin. Apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Itu kan belum dirinci. Karena nanti ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, antum mengucapkannya enggak sama seperti muadzin. Tapi antum mengucapkannya apa? La haula wala quwata illa billah. Nah, al-hayya 'alatain namanya. Hayya 'alatan itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alatan dua. Hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Disebut juga hauqalah. Lain bukannya apanya. Kalau hauqalah la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alatan. Hayya 'alatan dua tadi. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Naam. Kita lihat biar tambah jelas. Qala al-mu'allif asbahullah an Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Hafsin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Abu Hafsin, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Beliau adalah khalifah yang ke-62 setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan beliau adalah apa? Sahabat yang mulia. Ya, bahkan apa? Karena tegasnya beliau di dalam apa? Menyampaikan dan menyuarakan al-haq hingga setan takut kalau ketemu sama beliau radhiyallahu anhu, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadisnya sering ana nukilkan dan tentunya antum sudah ada di benak antum ya, yaitu ketika Rasulullah mengucapkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Umar, inna syaitan la yafirru minka. Wahai Umar, sesungguhnya setan itu lari darimu. Kenapa? Lau salakta fajjan la salaka syaitan, la salaka syaitan fajjan ghair fajjik. Kalau seandainya kamu berada di suatu jalan, gang, niscaya setan itu akan apa? Mencari gang yang lain, jalan yang lain. Karena tegasnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga apa? Nah, beraninya beliau dalam menyuarakan dan mengumandangkan al-haq. Naam. Kita lihat, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-mu'adzinu, apabila muadzin mengatakan Allahu akbar, faqala ahadukum, kemudian salah seorang di antara kalian, ini menjawab adzan ya. Jadi kalau tidak ada udzur syar'i, tidak ada keperluan yang penting, upayakan kita terbiasa menjawab adzan. Karena jaminannya surga, enggak sembarangan. Surga jaminannya siapa yang enggak mau surga? Semuanya mengharapkan surga. Nah, ini kuncinya di antaranya menjawab adzan. Kita lihat sini. Kemudian salah seorang di antara kalian mengucapkan Allahu akbar, thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah, thumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, thumma qala, kemudian muadzinnya melanjutkan lagi hayya 'alas shalah, qala la haula wala quwata illa billah. Disinilah bedanya. Paham ya? Kalau antum mengambil hadis yang umum, dalam hadis yang umum lafadznya jelas sekali, idza sami'tumul mu'adzin faqulu misla ma yaqul mu'adzin. Itu umum. Apabila kalian mendengar muadzin melantunkan adzan, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Bahkan dalam hayya 'alas shalah juga sama. Tapi ternyata tidak. Dijelaskan dalam hadisnya siapa ini? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dijelaskan dengan apa? Penjelasan yang sangat jelas sekali. Yaitu apa? Ternyata ketika hayya 'alatan itu hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah jawabannya beda. Kita lihat, qala la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, jawabnya bagaimana? La haula wala quwwata illa billah. Paham ya? Kemudian hayya 'alal falah, thumma qala hayya 'alal falah. Nah, kemudian mengucapkan hayya 'alal falah, apa yang diucapkan oleh yang mendengarkannya? Qala la haula wala quwwata illa billah. Sama dengan yang hayya 'alas shalah, jawabannya sama, yaitu hauqalah. Hauqalah itu la haula wala quwwata illa billah. Adapun hayya 'alatan
Jadi kalau istilah hayya 'alatan antum harus hafal. Istilah hayya 'alatan itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hauqalah jawabannya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, apa yang menjawab Abdurrahman? La ilaha illallah wa ahad. Apa? La haula apa? Yang jelas la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah jangan, itu lain lagi. La haula wala quwwata illa billah, itu jawabannya. Jadi hayya 'alatan jawabannya hauqalah. Hauqalah itu apa? La haula wala quwwata illa billah. Berikutnya, summa qala Allahu akbar Allahu akbar, qala Allahu akbar Allahu akbar. Summa qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah. Min qalbihi dakhalal jannah, ini sambungannya. Ini kan sambungan dari apa? Faqala ahadukum tadi. Kemudian setelah seorang di antara kalian mengucapkan mengikuti lantunan muadzin tadi itu, maka apa? Min qalbihi, ketika dia mengikuti sumbernya ikhlas, muncul dari lubuk hatinya, dakhalal jannah, niscaya dia akan masuk surga. Jaminannya surga. Jangan sia-siakan ya, kalau enggak ada keperluan penting, enggak darurat, maka upayakan apa? Senantiasa barakallahu fikum menjawab lantunan muadzin tersebut. Paham ya? Jawabannya sama semuanya kecuali dalam lafaz apa tadi? Jawabannya semuanya sama kecuali ketika menjawab lafaz apa? Hayya 'alal falah sama apa? Hayya 'alas shalah, itu istilahnya apa istilahnya tadi? Hayya 'alatan. Hayya 'alatan. Jawabannya apa Abdurrahman? Ayo, jawabannya hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Ahsantum. Caranya gitu, jadi jangan sampai keliru ya. Ketika masuk pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Seperti itu. Naam. Rawahu Muslimun, hadis ini rawahu Muslim. Kita lihat berikutnya. Qala al-mu'allif athabahullah, faedahnya itu fihi istihbabu qawli sami'il mu'adzin misla ma yaqul illa fi hayya 'alatain. Masyaallah. Di dalamnya ada istihbab, disunnahkannya qaul sami'il mu'adzin, orang yang mendengar azan, untuk apa? Untuk mengucapkan misla ma yaqul, seperti apa yang diucapkan muadzin, illa, kecuali apa? Lihat ini. Nah, disunnahkan untuk mengucapkan apa? Mengucapkan seperti ucapan muadzin, kecuali illa fil hayya 'alatain, kecuali pada hayya 'alatain. Hayya 'alatain dari hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Fa innahu yaqulu la haula wala quwwata illa billah. Maka di situ yang mendengar adzan tadi itu, perhatikan, yang mendengar adzan tadi itu, maka dia mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Istilah ini tadi istilahkan dengan apa irsyad? Hauqalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Istilahnya apa tadi istilahnya Abdul Razak? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu istilahnya apa tadi? Apa tadi istilahnya? Hayya 'alatan. Istilahnya hayya 'alatan. Jangan sampai keliru ya, itu istilah penting itu ya. Nah, jadi kayak hayya 'alatan, kalau majrur ya hayya 'alatain, ini majrur ini di sini ini. Kalau enggak majrur hayya 'alatan. Hayya 'alatan karena dua. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Naam. Jadi kalau azan diperhatikan baik-baik, jangan hayyalas itu keliru. Hayyalal keliru. Hayya 'ala. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, karena 'ala. Paham ya? Bukan hayyalas shalah, hayyalal falah. Antum laskan pun enak, tapi keliru gitu loh. Biasanya orang-orang dilaskan, hayyalas shalah, hayyalal falah, keliru. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Paham ya? Itu penting sekali. Nah, barakallahu fikum. Jadi lafaznya jangan sampai keliru. Jaminannya apa tadi jaminannya? Surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengucapkan itu benar-benar ikhlas, muncul dari lubuk hatinya, ikhlas mengharapkan wajah Allah, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Kemudian muadzin di sini barakallahu fikum dikatakan muadzin karena dia yang mengumandangkan azan. Keutamanya besar, tentunya lebih besar imam, namun muadzin juga besar keutamaannya.
Nah, barakallahu fikum, di samping dia mengumandangkan azan, kemudian menyeru, mengajak kaum muslimin untuk menunaikan salat jamaah, tentunya apa? Di samping itu Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan keutamaan-keutamaan yang lain untuk muadzin tersebut. Dan yang menjawab pun keutamanya apa tadi? Masuk surga. Setelah menjawab azan, berdoa. Nah, barakallahu fikum, hadisnya akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Hadis mengenai apa? Mengenai doa setelah apa? Azan. Doa setelah azan. Jadi hadis ini bagus sekali, upayakan, hampir antum semuanya sudah menghafalnya. Nah, barakallahu fikum. Namun kita baca pada pertemuan yang akan datang yang hadis ini karena faedahnya juga panjang. Kesimpulannya, nah, barakallahu fikum, dua jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jaminan untuk yang apa tadi? Menjawab adzan. Jaminannya surga. Kalau benar-benar ikhlas, nah, barakallahu fikum, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau dia mendoakan atau berdoa setelah adzan selesai dia berdoa, jaminannya apa tadi? Akan dihalalkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang tersebut. Paham ya? Dan insyaallah antum sudah menghafal. Nah, barakallahu fikum doanya, namun kita baca hadisnya pada pertemuan yang akan datang. Kita lihat di sini. Bismillah, apakah sampai pada derajat sunnah jika yang memandangkan adzan pertama dan kedua saat adzan fajar harus berbeda orangnya? Adapun harus berbeda orangnya, sebenarnya barakallahu fikum memang seperti itulah yang lebih baiknya, lebih afdalnya, karena Rasulullah SAW menjadikan muadzin itu enggak satu orang. Paham ya? Ada di sana muadzin Rasulullah, nam Abu Mahdhurah, ya enggak? Kemudian juga na'am barakallahu fikum, nam Ibnu Maktum, ya kan? Kemudian Bilal. Nah, itu semuanya menunjukkan muadzin itu enggak satu. Jadi kalau datang tugasnya ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, ya siap. Dalilnya mana? Hadis Rasulullah SAW. Na'am barakallahu fikum. Kana Bilal yu'adzin bil lail. Nah, fakulu washrabu hatta tasma'u adzan Ibnu Maktum. Dulu Bilal muadzinnya Rasulullah ya, itu adzannya adzan malam. Ya kalau sekarang ya salat malam itu salat malam adzan pertama itu ya. Nah, kemudian makanlah dan minumlah kalian, itu masalah sahur. Paham ya? Masih bebas makan, minum hatta tasma'u adzan Ibni Ummi Maktum, sampai kalian mendengar adzannya Ibni Ummi Maktum, menunjukkan adzannya beda, ya enggak? Nah, di sini tingkatannya apakah ada sunnah atau tidak? Para ulama telah menjelaskan ya, sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan, lebih baiknya, lebih afdalnya kalau ada muadzin bisa lebih dari satu, bagus. Paham ya? Untuk apa? Untuk saling bergantian. Nah, yang ini adzan pertama, ini adzan kedua, seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Dan muadzin Rasulullah enggak hanya dua kan? Tadi kami nukulkan ada Abu Mahdhurah juga kan? Nah, barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya tidak masalah muadzinnya tiga. Tidak masalah ya. Tapi kalau enggak ada sama sekali, ya semampunya. Fattaqullaha masata'tum, yang jelas ada yang adzan. Nah, barakallahu fikum, ada muadzinnya. Jadi yang ini sudah kita selesaikan. Antum menghafal itu nanti panjang itu lafaz adzan plus jawabannya itu, tapi jangan dibaca langsung, ada sumakol itu dibaca juga. Nah, barakallahu fikum, karena apa? Karena hadisnya mudah dihafal, cuman kan ada tambahan sumakol, ya enggak? Tambahan berikutnya faqala ahadukum, kemudian min qalbihi dakhalal jannah. Jadi upayakan ketika menghafal ini cermati, teliti sehingga tidak keliru nanti ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.